sekarang mungkin tinggal pembahasan ya. Jadi memang anggaran ya tidak semuanya istilahnya cukup ya, karena memang Indonesia ya luas ya, dibagi-bagi dari provinsi, dibagi kabupaten, dibagi desa. Akhirnya ya katanya anggaran APBN 100 miliar triliun, tapi kalau sampai ke desa ya nanti kita akan tinggal berapa ya. Tapi kita harus syukuri ya, artinya tahu desa juga punya anggaran pasti, ada berapa sumber, mulai dari dana desa, dana DD, nanti punya dari hasil pajak, ada retribusi, terus nanti ada pendapatan asli desa yang lain-lain ya. Yang perlu kita kaji, perlu kita pahami, mungkin nanti ada kegiatan yang bisa memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan desa ya. Di sini kita punya pasar desa ya, punya bumdes yang bagus, itu nanti mungkin bisa diarahkan atau bisa ditingkatkan lebih. Tapi juga ada peran serta masyarakat ya. Potensi yang ada di Beringasal kalau kita lihat secara umum ya lebih tinggi ya dari yang desa-desa lainnya. Kalau nanti bisa diefisienkan, bisa itu sehingga bisa menambah tambahan untuk desa. Itu harapannya, karena dengan kalau yang PAD penggunaannya ini lebih luas ya. Kalau kita dapat pendapatan asli desa yang tambah lumayan, itu pendapatannya bisa digunakan secara fleksibel per desa. Tapi kalau yang lain-lain dari pusat atau dari daerah itu pasti biasanya sudah ada checklistnya, ya, sudah ada peruntukannya. Gitu. Jadi ya kita terima kasih kepada semua masyarakat yang memang dalam semua atas kerjasamanya ya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan tepat waktu ya. Cuma ini nanti setelah ini kita akan langsung lagi dengan kegiatan lain yang perubahan ya, itu nanti perubahan karena ada beberapa hal yang perlu dicermati di perubahan itu harus diubah sebelum kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Contohnya kemarin kan ada perubahan terkait dengan standar harga. Jadi ada yang mungkin berpikir itu belakangan kita kerjakan dulu ya. Tapi secara administrasi itu nanti tidak pas. Jadi ada beberapa anggapan mungkin di luar lah. Intinya karena standar harga kemarin kan ininya agak terlambat ya. Tapi ada juga yang sudah mendahului. Karena katanya asumsinya pakai konsep, artinya pakai draft. Tapi saya kalau saya sampaikan, kalau draft itu belum bisa jadikan landasan. Jadi tetap harus menunggu perubahan APBD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ininya berubah. Harga dan satuannya itu nanti berubah, dan itu ada perubahan itu berubah. Karena apa? Jangan sampai karena administrasi nanti kita bermasalah. Jadi tapi alhamdulillah ini berjalan dengan baik ya. Jadi kegiatan-kegiatan sesuai dengan itu, dan yang nanti perlu perubahan nanti setelah diselesaikan di APBD perubahan baru nanti kegiatannya jalan. Kenapa? Karena kita juga harus tertib anggaran, tertib disiplin, aturan dan itu. Sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik secara administrasi, baik secara fisik, penyerapan dan lain-lainnya, sehingga kita selesaikan dengan sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan. Jadi ini untuk yang RKP 2023 nanti sebagai bahan untuk APBD 2023 ya, nanti per 31 Desember sebagai penetapan. Terkait nanti mungkin ada kebijakan pemerintah sebagai dampak dari mungkin penyusunan harga BBM ya nanti kita tunggu saja. Mungkin ada beberapa nanti kita itu. Kita menyesuaikan saja karena selaku saya pemerintah kecamatan dan desa ya tetap harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada di yang sudah digarisbawahi oleh Presiden begitu. Ya, mungkin nanti ada apa yang kita akan juga atau harus bagaimana. Tapi yang jelas sekarang kita sudah laksanakan sampai tahapan RKP ini sebagai dasar untuk nanti kita pemerintah desa melaksanakan kegiatan di tahun 2023. Arah kebijakan pemerintah desa di 2023 kita tentukan dari sekarang. Jadi karena sudah partisipasi masyarakat dalam proses penetapan ini sudah berjalan dengan baik, ya, saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan hemat sehat sehingga bisa bertemu memenuhi undangan kami
yaitu untuk membahas RKP yang kemarin sudah kita bahas, masih ada revisi atau pembaruan. Saya yakin panitia atau tim sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak menutup kemungkinan kalau ada kekurangan, itu adalah manusia. Namun saya percaya tim sudah bekerja semaksimal mungkin, di mana RKP sudah kita bahas 3 kali ini. Semoga hari ini paparan tadi sudah jelas gamblang oleh Sekretaris Desa. Ada beberapa perubahan namun sudah diperbaiki dari usulan kemarin. Mudah-mudahan di hari ini panjenengan bisa menerima semuanya. Sebelum kami terima atau kami tetapkan, tidak ada salahnya kalau masih saya tawarkan kepada publik hadirin semua sesuai printout yang panjenengan pegang tadi. Kalau saya menyimak sudah cocok dengan yang dipaparkan oleh saudara Sekretaris Desa. Nah, di saat inilah panjenengan bisa mengcross-check apakah paparan tadi sudah sesuai dengan printout itu tadi belum, dan panjenengan sudah bisa menerima apa belum. Saya tawarkan kepada publik, masih ada hal yang dipertanyakan hasil dari paparan tadi oleh Bapak Sekdes. Hadirin semua, dari perwakilan ibu-ibu PKK ada? Oh, sudah cukup banyak anggarannya ya. Tenang. Pak Sugeng kemarin usulannya sudah sesuai? Sudah. Yang lain dari lembaga lain, mungkin dari Pak RT RW. Pak RT. Ya. Kami mewakili dari RT untuk poin kegiatan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa atau pemukiman, penampungan bak sampah. Ini yang dari kami mau tanyakan, ini mau ditampung atau dikelola atau dibuang sampah tersebut, karena kita bisa lihat di sebelahnya Bapak Marjoto, sampahnya akhirnya sudah sampai jalan. Kalau cuma untuk ditampung, yakin itu akan terbakar semua, karena sampah itu panas. Sudah, Mas. Sudah. Saya mencoba menjawab sedikit, barangkali nanti kalau kurang puas banyak yang suka memuaskan. Ada Pak Sekdes, ada Gubernur Komat juga bisa. Sampah kemarin sudah dibahas, Mas, bahwa sampah di sana nanti akan diangkut oleh mobil PU. Demikian ya, saudara? Nah, mungkin panjenengan kemarin tidak betul, Mas, waktu rapat RKP yang kemarin. Betul nggih? Hah? Oh, Ratinda. Ratinda. Nggih. Karena jenengan orang tindak sehingga belum tahu, makanya kalau ada undangan, kalau bisa tidak. Nah, undangan Pak Kades distempel dengan sudah mendapatkan konsekuensi oleh tunjangan tampil, itu merupakan ikatan, nggih. Termasuk BPD juga begitu. Aja BPD orang undangan malah orang tidak, orang cocok. Sudah terjawab nih, Mas, nggih? Oke. Bu, apa?
situ lah atau tidak. Biarin mereka nanti buatnya di situ gitu loh. Kelumung apa bagaimana? Terima kasih. Sedikit langsung saya agak kurang sabar langsung saja. Kalau hanya tempat sampah, saya rasa itu bisa dibahas di lingkungan, Mbak. Lingkungan di wilayah Pedukuhan. Oleh Pak Kadus mau dibicarakan. Masing-masing Pedukuhan sekarang sudah banyak kas. Masa wadah tempat sampah itu kelumung kan dari desa. Nah, tolong hal-hal seperti ini latihan swadaya. Ojo itu ngandel ke desa, ini ngandel desa. Ada ini saya rasa masing-masing Pedukuhan sudah punya kas itu hasil dari jimpitan. Itu dimanfaatkan, monggo. Tapi jangan hal-hal yang sepele selalu minta anggaran dari desa. Di sini terus saya begitu. Latihan dewasa, nih. Mohon maaf Pak, saya sih bukannya minta ke desa ya. Saya mau melatihan menjaga. Ya mohon lah, sudah berapa kali saya minta, tapi sampai sekarang belum ada gitu loh. Jadi saya mohon lah dari perhatian desa menyampaikan apa yang beberapa kali saya sekarang belum ada. Ya, itu saya sampaikan kepada Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa nanti yang menginstruksikan kepada semua kadus, urusannya itu. Gitu saja. Insya Allah itu hal yang gampang lah. Kalau hanya beli kelubung itu hanya berapa lah di Songgo, Pedukuhan. Itu hal yang tidak berat menurut saya. Monggo itu di masing-masing Pedukuhan saling berkoordinasi antara perangkat RT RW dibicarakan bersama. Saya rasa bisa. Nek Raisa ya banget itu. Terus yang lain Mas Edan? Ini cepat lambatnya adalah tergantung dengan tangkapan kita dalam menghayati, menermati angka-angka yang sudah diuraikan oleh Pak Sekdes tadi. Sudah tidak ada? Untuk Mbak Nurul nanti kalau kira-kira 3 bulan tidak ada realisasi, saya tak terjun bantu jenengan. Nek butuh kluwung Pedukuhan kena ora bisa ya aku tak terjun. Saya terjun. Ya kudune ya izin perangkatnya. Itu saya kembalikan kepada manajemen masing-masing wilayah. Saya itu kembali kepada manajemen masing-masing wilayah. Jadi tolong memang dana dari pemerintah itu banyak, tapi tolong jangan hal-hal yang sepele itu selalu mengandalkan dari uang itu. Gitu. Apa jeleknya kalau kita latihan swadaya masyarakat, ya, sukarela, gitu loh. Orang titik nek titik ngandalke engko orang dewasa, tidak dewasa. Mungkin itu ya sudah cukup ya. Hadirin yang saya hormati, namanya dari beberapa paparan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Sekdes sudah saya tawarkan kepada publik. Dari tadi ada pertanyaan dari Bapak RT mana ya? RT 2 masih menanyakan, artinya kemarin sudah dibahas Mas, karena panjenengan ora tindak sehingga baru sekarang tahu. Apa alasannya? Itu karena ora tindak jadi ora ngerti. Kakak sudah tidak karena sudah harus ayam anggaran gede. Demikian publik hadirin semua bahwa paparan RKP yang dipaparkan oleh Bapak Sekdes tadi pada hari ini dapat diterima